Kau suka perempuan Indonesia atau Malaysia? Malaysia lah. Malaysia. Jadi kau suka cewek yang terbuka atau yang tertutup? Tertutup lah. Tertutup. Indonesia. Apa yang setuju, cewek-cewek Malaysia tuh kalau pakai kerudung kelihatan elegan banget. As an Indonesian girlies, aku selalu amazed sama cara mereka bikin kerudung mereka tuh kelihatan very elegant. So today I wanna try and recreate this type of hijab look pakai kerudung chiffon yang aku punya. Hijab style yang pertama aku mau Malaysia deh, Malaysia. Indonesia dong. Malaysia. Malaysia. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat untuk yang menjalani ibadah puasanya, dan Sari doakan segala urusan kalian dipermudahkan ya, amin. Ini ya, Sari scroll video dekat TikTok itu yang FYP kebanyakan orang-orang Indonesia itu yang melihat style di Malaysia ini. Nah, ada yang mengatakan di sini itu kebanyakan kalau yang orang Melayu, yang Muslim itu kebanyakan yang tertutup ya teman-teman, menutup aurat gitu. Nah, dan di sini juga katanya style-stylenya itu modern, cara berpakaiannya ini macam untuk yang non muslim pun di sini ya keren-keren katanya. Nah, di sini juga ada yang mempertanyakan ya, mereka memilih cewek Indonesia ataupun Malaysia gitu. Oke, nah kira-kira seperti apa videonya? Cum, langsung saya. Kau ada kawan orang Indonesia? Ada. Oke. Perempuan? Perempuan pun ada juga. Oke, kau suka perempuan Indonesia atau Malaysia? Serius ini serius. Malaysia lah. Malaysia. Jadi Malaysia ya? orang Indonesia kau suka? Tapi kalau kau suka cewek yang terbuka atau yang tertutup? Tertutup lah. Tertutup. Menurut kau lebih terbuka yang mana? Cewek Indonesia atau cewek Malaysia? Yang lebih terbuka. Indonesia. Indonesia ya? Apanya yang terbuka? Atas bawah terbuka. Atas bawah terbuka. Iya. Tapi siapa tadi namamu? Sini. Mi, terus gini Mi, kalau cewek oke lah kau suka Indonesia mau Malaysia. Awak pilih perempuan Indonesia atau Malaysia? Indonesia. Kenapa? Indonesia. Sebab I dah bosan lah dengan lelaki Malaysia ni. Nak cuba try pula lelaki Indonesia. Aku tanya pasal perempuan. Okay, miscommunication. Jangan sesekali kau mencari naas dengan keris. Wah, ini lagi. Pilih perempuan Indonesia ke Malaysia? Datang mana kau punya keris? Pemilik Ini lama keris konten ini tercabut lawak-lawak nyawa aja kerana ya. angkuh. Jangan kau angkuh. Wah, drama Mana pula. keris dia? Aku pun tak nampak. Biarkan. Brunei. Datang mana pula Brunei? Negara lain aku tanya. Indonesia. Kau soalan-soalan. Brunei pula. Kau gila kan? Gila. Aku dah penat tahu macam ni. Tu bukan masalah aku. Indonesia. Kenapa tu? Sebab saya suka perempuan kat sana bercakap macam Nisa Sabian. Okey, 3 wilayah ataupun suku yang paling banyak wanita cantik-cantik di Malaysia dan di Indonesia menurut saya. Kita start dengan Malaysia dulu. Yang ketiga, orang Bidayuh dari Sarawak. By the way, video ni bukan nak cakap ras atau suku lain tak banyak cantik-cantik. Semua cantik-cantik sebenarnya. Tapi saya kan orang Malaysia, and selama membesar dekat Malaysia, and selama saya dah pergi Indonesia 6 bulan, bila terjumpa dengan orang yang saya rasa atraktif, mesti saya akan tanya, dari mana? Orang mana? So dari situlah tercetusnya pendapat yang orang ni banyak juga lawa-lawa Okey, sambung. Yang kedua, paling banyak lawa-lawa dekat Malaysia, saya rasa orang Melayu dari Kelantan. Dan yang pertama, orang paling banyak Kelantan, lawa-lawa dekat Malaysia, saya rasa orang Kadazan Dusun dari Sabah. Itu memang tak boleh lawan weh. Sabahan. Okey, Indonesia pula tempat ketiga yang paling banyak lawa-lawa, orang Cindo. Saya tak tahulah kenapa, tapi saya rasa orang Cindo ni dia ada aura and karisma Nah, yang buatkan saya rasa Indonesia, diorang ya. ni atraktif. Yang kedua, saya rasa paling banyak lawa-lawa orang Sunda. Dekat Bandung banyak orang lawa-lawa. Dan yang pertama, saya rasa paling banyak lawa-lawa dekat Indonesia, saya rasa kebanyakan artis Indonesia pun memang banyak asal dari suku ni. Orang tak payah ada darah campur, bukan blasteran, bukan mix, memang asli. Tapi banyak lawa-lawa, saya rasa orang Minang.
Teman-teman, nah itu tadi tanggapan mereka ya terhadap cewek-cewek ataupun perempuan dan juga wanita ya. Oke, nah kalau ini pendapat pribadi ya, ada yang suka Malaysia, ada yang suka Indonesia kan gitu. Pribadi yang menyukai orang yang berpakaian tertutup, ada juga yang pribadi suka pakaian yang biasa gitu ya. Dan kalau untuk yang cantik, katanya cantik itu relatif kan, di mata saya itu cantik tapi belum tentu di mata orang lain dia itu cantik, seperti itu ya. Jadi itu menurut selera masing-masing lah ya. Oke, kalau kalian pilih mana? Boleh komen ya. Oke, sebenarnya di Malaysia pun ada juga yang cantik, ada yang biasa saja. Perempuan itu kan terlahir itu sebenarnya cantik ya teman-teman. Tergantung orang lain melihat. Kalau untuk segi berpakaian, Sari pun mengakui ya, ini menurut tanggapan saya pribadi itu kalau di sini tuh memang kebanyakan, kalau untuk teman-teman yang muslim itu kebanyakan hampir semua ya. Tapi ada juga lah beberapa ya, itu ya memang pakai tudung ya, menutup aurat seperti itu. Dan kalau Sari lihat di Indonesia itu kita pun ada juga yang muslim tapi dia tidak pakai tudung ya, maksudnya free hair gitu, padahal dia Islam, seperti itu. Oke, tapi di Indonesia pun banyak juga yang pakai jilbab ya. Beralih daripada itu, Sari lihat ya, ada juga beberapa influencer yang Sari tengok ya, mereka meniru ataupun mencontoh, lihat gaya style berpakaian, berhijab di Malaysia ini. Di sini tuh tak sama gitu ya, lebih modern atau seperti apa. Kita tontonlah langsung videonya. Siapa yang setuju cewek-cewek Malaysia tuh kalau pakai kerudung kelihatan elegan banget. As an Indonesian girlies, aku selalu amazed sama cara mereka bikin kerudung mereka tuh kelihatan very elegant. So today I wanna try and recreate this type of hijab look pakai kerudung chiffon yang aku punya. Hijab style yang pertama, aku mau coba recreate this look. Aku pakai kerudung warna ini, very pretty. By the way, seperti biasa kalian pastinya harus pakai ciput dan aku udah pakai anting juga. Satu sisi kalian tarik seperti ini dan dipentulin di bagian belakang sini. Tuh sisi ini dibawa ke depan, antingnya ditarik keluar. Sisi yang depan ini boleh ditaruh ke belakang. And then part kerudung yang di sebelah sininya bisa kalian tarik, diambil yang bagian dalamnya. Dua bagian ini bisa kalian ikat, biar anting bagian sininya kelihatan, bisa kalian kasih pentul lagi. Dan ini hasil look yang pertama, rapih dan elegan banget. Oke, now let's style warna lainnya. Caranya adalah sisi kanan dan kiri dibikin sama panjang, sisi sebelah kiri dan kanannya dipentulin kayak tadi ya. Satu sisi sebelah sininya boleh ditarik dan dirapihin sedikit, kemudian dimasukin ke dalam sini. Bagian depannya ini boleh ditarik aja ke belakang. And here is the finished look. Yang ini kelihatan slightly lebih simple dari yang tadi, tapi sama-sama cantik dan manis banget. By the way, dua kerudung chiffon yang lagi aku pakai itu dari RYF Studio. Menurut aku, kerudung chiffon ini adalah kerudung yang akan selalu relevan dan in style sampai kapanpun. Karena kalian pasti tahu ya, kerudung chiffon ini udah rame dari bertahun-tahun lalu, tapi sampai sekarang masih tetap orang suka pakai. Details warna yang aku pakai udah aku tulis di layar. Kalau kalian penasaran, langsung aja dicek at RYV Studio. Menurut kalian aku berhasil nggak achieve look cewek-cewek Malaysia? Gitu dulu, until next time, bye! 3 fashion di KL yang menurut gue keren banget. Watch this. First of all, this one, streetwear gitu. To be honest, meskipun gue jarang lihat tipe celana kayak gitu di Indo, tapi cukup stand out sih. The way he mix the color. Kaosnya tuh senada sama warna topi, celana denimnya senada sama waistbag-nya gitu. 1 to 10, I give him 8. Outfit yang kedua, ini. Quite simple, pakai white tees, oversize gitu, denim yang loose fit, sneakers yang senada, agak chunky ya, jadi pas banget. I give him 9 to 10. Last but not least, monochrome, black and white. 3 orang ini kayaknya segeng deh, outfit itu senada semua. Menurut gue ini paling keren, kombinasi paling aman, jadi berbagai macam tipe tubuh tuh pasti cocok. I think kalau kamu lagi pergi kemanapun dan pusing nyari outfit, mending black and white aja gitu. I give them 10 to 10. That's all, I'm Incal, back to you. Oke. Ini Minah Saleh ya ditengoknya cara berpakaian di Malaysia ini.
Sari lihat kalau Mina Saleh itu terkejut kan kalau di Malaysia ini berpakaiannya itu tertutup semuanya kan. Kebanyakan ada juga yang pakai t-shirt di dalamnya, pakai jaket lagi, padahal ini cuacanya panas gitu ya. Mungkin mereka pelik lah ya kan. Tapi kita di sini ya memang seperti itu ya, bagi muslim ya memang menutup aurat ya kan teman. Nah, kalau bagi yang non muslim Sari lihat di sini pun mostly yang Sari lihat ini menurut pengalaman Sari ya di KL ya, orang-orang di sini tuh fashion juga. Oke, nah satu lagi ya teman-teman, tiba-tiba saya teringat nih ya, saya mau ceritakan lah ya, itu hari Sari baliklah ke Indonesia sama husband Sari tahun lepas. Nah, ketika waktu malam-malam kita jalan-jalan lah kan di salah satu mall. Kita jalan-jalan, tiba-tiba husband saya cerita lah ya, dia tanya disebabkan ini first time dia datang ke Indonesia ya teman-teman. Nah, dia tanya kan disebabkan ini ada sepasang couple, tak tahu Sari suami istri atau boyfriend girlfriend ya. Nah, dia tengok girlfriendnya itu, perempuannya itu pakai hijab, berpakaian sopan lah ya. Tapi di sisi lain lakinya dia tengok pakai seluar pendek di atas lutut ya. Gitu. Lepas dia tanyalah kepada Sari ya, ini Islam atau tidak? Katanya gitu ya. Ditanyanya disebabkan ya teman-teman, mungkin dia lihat di Malaysia ini lelaki Melayu di sini itu biasanya pakai seluar panjang gitu. Dia lihat ya, karena dia tinggal di Malaysia ini sudah lama, dia perhati, dia pun ada kawan juga yang Melayu kan. Tiba di sana dia pelik ya. Saya macam mana saya jawab ya teman-teman, karena itu udah biasa kan. Kalian lihat di TV pembawa acara itu, host mereka pun banyak yang gunakan seluar di atas lutut atau selutut lah gitu. Itu sudah biasa gitu. Kalau di Malaysia ini termasuk itu hari Sari ada pernah tanya kan, lelaki pun termasuk aurat kan teman-teman. Oke, maaf ya kalau Sari tak tahu, kalian boleh perjelaskan supaya kita tambah-tambah informasi ya. Disebabkan Sari pun ramai juga subscriber, viewer itu adalah yang muslim kan, supaya kita saling mengenal gitu. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada satu lagi video ya teman-teman, sudah lama videonya tapi tak apa, mungkin kalian belum tonton, kita tonton lagi. Ini katanya cowok Indonesia pilih cewek Malaysia, tanda tanya ya. Dari 10 pria Indonesia, berapakah yang lebih pilih cewek Malaysia? Oke, kira-kira berapa ya? Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel. Kalau beberapa bulan yang lalu kita udah nanyain cewek-cewek Indonesia, mereka lebih pilih cowok Malaysia atau cowok Indonesia. Nah, kali ini kita balik. Kali ini kita nanya cowok-cowok Indonesia, kalau ditanya mereka lebih milih cewek Malaysia atau cewek Indonesia ya, kira-kira beda nggak ya dengan ini dengan cewek Indonesia yang lebih banyak memilih cowok Indonesia sendiri? Penasaran kan pastinya. So buat teman-teman kalau penasaran, ikuti terus videonya, jangan lupa di subscribe dulu Aksanis Channel. Mas boleh nanya? Boleh? Mas mau nanya dong. Mas boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Mas boleh nanya nggak? Iya. Mas boleh nanya nggak Mas? Boleh. Mas boleh nanya nggak? Oke, pertanyaan basic dulu, ibu kota Malaysia. Malaysia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ibu kota Malaysia Kuala Lumpur. Pandai ya kan? Mobil nasional Malaysia. Apa itu ya? Proton bukan sih? Proton ya? Proton. Tahu. Apa ya? Proton ya? SMK Proton. SMK itu Proton. tahu juga. Proton. Hebat, tahu semua. Stadion terbesar Malaysia. Bukit Jalil. Stadion Bukit Jalil. Tahu. Stadion Malaysia Bukit Jalil. Ya, Bukit Jalil. Stadion Nasional Bukit Jalil. Bukit Jalil.
Kurang tahu lah. Kurang tahu. Stadion terbesar Stadion Bukit Jalil. Ternyata tahu-tahu juga mereka dia mungkin pernah nonton bola di Malaysia, disebabkan hampir semua, tadi cuma satu saja yang tak tahu kan, itu menjawab Stadion Bukit Jalil ya. Mungkin perlawanan pernah datang ke sini nonton ini. Sesuai mereka tahu ya. Tadi juga ditanyakan Proton pun mereka tahu Proton. Satu lagi ya, Peru 2 juga. Mungkin tak tahu kan. Sebab kan Peru 2 tak pernah masuk ke Indonesia kan, hanya Proton pernah masuk ya. MotoGP sirkuit Sepang. Sepang. lupa Sepang ya? mata uang Malaysia tahulah nih kan. Ringgit. Oke, ini Kapten 2020 ini video sudah 5 tahun lalu. Aidil lah, Aidil siapa ya? Aidil Fahmi apa siapa gitu, Aidil lah pokoknya. Safi Sahli. Aidil Zufran. Aidil siapa ya? Lupa deh, pokoknya Aidil Zufran ya. Gak tahu, Safi Sali kali. Oh, Gak tahu. ini dia kurang tahu. Gak tahu. Oke, tahun berapa Malaysia pertama kali bertanding melawan Indonesia? 57. Tahun berapa ya? Saya belum lahir, kayaknya tahun 40. Enggak tahu. 96. Gak tahu, taunya 2010 yang ramai. 90-an kali ya? Tahu, Bang. Bola ya? Tahun-tahun nggak tahu. Tahun 1957. Dari tahun berapa kali Malaysia bertanding berlawan Indonesia? Nggak tahu. Mungkin ada lebih dari 50 kali. Oh, Angka banyak. pastinya. Sekitar ya 70 kali. Nggak tahu juga. 3 kali. 20 kali. Gak tahu. 96. Kurang tahu juga. Kurang lebih 96 kayaknya. 96. Waduh, dua-duanya sih. Malaysia deh, Malaysia. Indonesia dong. Malaysia. Indonesia mana? Oke, Malaysia. Indonesia. Hah? Indonesia. Berat. Malaysia dong. Malaysia dong. Kenapa? Karena kalau Malaysia kan kulturnya lebih banyak ya, jadi bisa beragam aja gitu pilihnya. Nah, itu tadi jawaban dari cowok-cowok Indonesia. Wah, ternyata banyak juga ya yang milih untuk cewek Malaysia, memilih cewek Malaysia. Nah, bagi cewek Malaysia hati-hati kalau digombalin oleh cowok Indonesia ya. Kalian jadi target gitu. Oke, terima kasih udah ngikuti vlog gue. Jangan lupa di like, di komen, dan pastinya di subscribe. Salam mengenal positif. Wassalamualaikum, salam Indonesia Malaysia bersaudara. Nah, tadi itu ada beberapa lelaki Indonesia ditanya ya. Yang terakhir itu pilih perempuan Malaysia atau Indonesia. Nah, ini ada juga lah ya. Pilih perempuan Malaysia, mau coba yang lain kan. Ada juga pilih tetap juga orang Indonesia sendiri. Ini tergantung pilihan pribadi masing-masing orang ya teman-teman. Tapi di sini pun ada juga ya berjodoh dengan macam Sari, perempuan Indonesia berjodoh dengan lelaki Malaysia. Ada Rama ya. Ada juga Sari lihat perempuan Malaysia berjodoh dengan lelaki Indonesia seperti itu. Oke, so bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik mix ya kan Malaysia Indonesia gitu? Oke teman-teman, nah tadi dari banyak pertanyaan ada juga lah yang mereka tahu kan. Kebanyakan mereka yang mungkin Sari rasa ini lelaki-lelaki yang suka nonton bola ya. Sebabkan tadi Stadium Bukit Jalil mereka tahu ya teman-teman.
Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian yang menonton video ini pilih perempuan Malaysia atau perempuan Indonesia gitu ya, boleh komen ya teman-teman. Segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Oke, nah mohon maaf ya kalau ada tersilap kata. Di sini hanya konten saja, kita berbagi informasi ya teman-teman. Tidak ada bermaksud untuk merendahkan mana-mana pihak ya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa ya. Nanti video ini diupload. Terima kasih. See you on my next video. Bye. Miss Sari di sini.